Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang tentu menjadi kehidupan bagi kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakannya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Apa sebenarnya tujuan utama manusia dalam hidup ini? Tujuan utama manusia adalah kebahagiaan. Bagaimana supaya hidupnya bahagia, walaupun sangat sedikit atau bahkan tidak ada yang bisa menggapai kebahagiaan itu dalam hidupnya kini. Karena manusia itu kebanyakan salah memahami dari mana sumber kebahagiaan itu. Seperti masyarakat Batak umpamanya,
Masyarakat Batak itu percaya, yakin, kalau dia sudah memiliki Hagabeong, banyak keturunan dan lengkap laki-laki dan perempuan, dan juga memiliki hasangapong, kehormatan dan kemuliaan, dan juga memiliki hamorao, banyak harta. Hagabeong, hasangapong, hamorao. Itulah yang diyakini masyarakat Batak menjadi sumber kebahagiaan. Kalau dia memiliki itu, maka dia akan bahagia. Akhirnya banyak yang tidak mampu menggapai kebahagiaan itu. Itu sebabnya firman Tuhan mengajari kita dengan menekankan hanya Tuhan. Tuhan sendirilah sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Sumber kebahagiaan yang benar. Oleh sebab itu pertama kita diajari, yaitu jangan mencari kebahagiaan itu dari apapun yang ada di dunia ini. Apabila selalu kita mencari dan mengharapkan kebahagiaan itu dari apa yang ada di dunia ini, kita pasti akan kecewa. Dan itulah yang dikedepankan dalam firman ini. Bagaimana hidup Salomo itu? Hidup yang berkelimpahan dan tidak kurang suatu apapun. Ingat saudara-saudaraku, Salomo itu masih hidup di era peradaban gelombang pertama, atau yang sekarang ini disebut era 1.0, yang bercirikan pertanian tradisional dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia oleh alam, tanah, air, angin. Oleh sebab itu, dalam masyarakat yang seperti itu, kalau bisa hidupnya seperti Raja Salomo ini, itu sudah sangat luar biasa. Kehidupan yang sungguh sangat berkelimpahan dari segi ukuran apapun. Dia katakan pertama, aku mendirikan rumah-rumah. Pada era itu, tidak banyak orang yang mendirikan banyak rumah. Kalaupun ada dia bangun 2 rumah, itu sudah luar biasa. Karena pada era itu, orang tidak akan ada mempersiapkan rumah untuk keturunannya. Tetapi Salomo membangun banyak rumah. Untuk apa? Karena dia mempunyai 300 istri dan 700 gundik. Rupanya semua itu dia lengkapi dengan rumah. Dan dia bisa bangun. Nah kemudian dia membangun pertanian yang sangat luar biasa pengelolaannya. Pada zaman itu, pada era itu, kalau ada teknik pertanian dengan teknik irigasi seperti itu sudah luar biasa. Salomo membangun kolam-kolam. Dari kolam itu dialirkan air
untuk membasahi semua tanamannya. Dan itu saya pikir yang ditiru oleh bangsa Israel hingga kini. Mereka mengeksploitasi Sungai Yordan, membuat dari situ pipa, dan kemudian membuat pipa-pipa kecil yang bisa menjangkau semua pertanian mereka. Dan sudah dengan teknologi yang sangat tinggi. Karena air itu akan mengalir secara otomatis sesuai dengan yang dibutuhkan tanah itu. Kalau sudah sampai kepada kelembapan tertentu, air itu akan stop sendiri. Dan kalau kemudian perlu lagi, dia akan jalan sendiri. Itu zaman sekarang. Tetapi era yang dilakukan Raja Salomo dengan membangun kolam-kolam untuk mengairi pertaniannya luar biasa. Kita harus tahu, saudara-saudara, negeri itu dikelilingi oleh gurun pasir. Tapi dia bisa melakukannya. Sehingga benar-benar pertanian dan juga taman-taman dia bangun. Dan dia bisa melakukan itu. Nah kemudian dia membangun peternakan. Yang pada waktu itu sapi dan kambing domba dia bisa bangun. Sehingga tidak ada yang seperti dia di Yerusalem sebelum dia. Dan kemudian dia membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Ditambah lagi budak yang lahir di rumahnya. Karena dengan pertanian yang seperti itu dan peternakan yang seperti itu perlu sangat banyak budak-budak. Dia bisa siapkan itu. Dan bukan hanya untuk itu. Makan pun dia pekerjaannya hanya mengunyah dan menelan. Karena yang mempersiapkan dan memberi ke mulutnya makanan itu adalah budaknya. Dia hanya perlu masuk ke tempat mandi itu. Mereka yang memandikan dia. Lengkap. Luar biasa. Dan yang terakhir dia katakan, dalam keadaan yang seperti itu, hikmatku tetap padaku. Ungkapan ini sebenarnya mengandung kesombongan. Karena dia tahu bahwa hikmat yang dia miliki adalah pemberian Tuhan. Diawali waktu dia setelah diangkat menjadi raja, dia melakukan ibadah di Gibeon. Dan Tuhan meminta kepada dia untuk memohon apa. Dan memang hanya itu yang dia mohon. Beri bagiku hikmat. Dan di sini jelas dia katakan, walaupun begitu kehidupan saya, hikmat itu tetap ada pada saya. Seolah-olah mau mengatakan apapun yang saya lakukan tidak ada orang yang bisa mengambil hikmat itu. Ya benar orang, tapi Tuhan. Seperti yang dilakukan Tuhan kepada Raja Saul. Dia sangat kuat. Tetapi saat dia tidak mengikuti firman Tuhan, roh hikmat itu diambil dari dia. Dia jadi tidak tahu apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Nah ini sepertinya dibanggakan Raja Salomo. Bagaimana saudara-saudaraku hidup kita sekarang ini?
Apakah kita bisa seperti Raja Salomo ini membuat rumah-rumah besar? Wah, kalau diukur, walaupun dalam era berbeda, jauh lebih dari apa yang dimiliki oleh Salomo. Banyak orang yang membangun banyak rumah, walaupun kita tidak tahu untuk apa itu. Karena begitu banyak uangnya, sampai disebut orang dia peternak rumah. Karena apabila di perumahan-perumahan, terutama perumahan elit, ada yang menjual rumahnya, dia beli, dia renovasi, benar-benar baru, sampai disebut dia peternak rumah. Bisa saja begitu. Dan bukan lagi secara tradisional. Dengan banyaknya real estate sekarang ini, wah, kita nggak bisa begitu. Berapa rumah yang dibangun oleh orang-orang yang punya perusahaan itu. Tapi dalam ukuran era kita yang sekarang ini, yang kita sebut 4.0, itu tidak seberapa. Apalagi dibandingkan dengan orang-orang luar negeri. Pernah seorang kaya dari Amerika pergi ke Prancis, ke kota Paris. Dia selalu disertai ajudannya. Nah, kemudian dia masuk ke kamarnya, presiden suite room, ajudannya pergi ke kamar lain. Tapi dia lihat begitu nyaman hotel ini. Akhirnya dia panggil ajudannya. Dia katakan, oh, ini luar biasa nih hotel ini. Saya sangat senang. Coba dulu pikirkan, apa tidak bisa kita membuat seperti ini? Nah, ajudannya bilang, Pak, ini hotel kita, ini yang kita bangun di Paris ini. Sampai dia nggak tahu bahwa itu hotelnya. Karena begitu banyak kekayaannya. Oleh sebab itu, melebihi apa di dalam hidup orang-orang kaya pada era 1.0. Kalau kita mengatakan pertanian, peternakan, ya katakanlah dalam hal yang baru dalam hidup ini. Perusahaan-perusahaan besar yang bisa mempekerjakan puluhan ribu karyawan. Dan ini nanti akan semakin hebat sejalan dengan perkembangan teknologi. Karena diprediksi, karena perkembangan teknologi ini pada era 4.0 ini akan ada yang disebut smart industry atau smart factory. Kenapa dikatakan pabrik pintar? Karena pabrik ini akan bekerja secara otomatis. Hanya satu jari digitus, hanya satu jari dalam teknologi digital yang dibutuhkan. Yang mempunyai itu tekan knop on, maka pabrik itu akan berjalan otomatis sampai kepada pemakinan. Tapi mungkin dia tidak membutuhkan lagi karyawan-karyawan yang besar seperti sekarang ini. Itu juga menjadi tantangan bagi kita. Itu sangat menjanjikan. Coba bayangkan, kalau seorang pengusaha yang punya smart factory, hanya 5 karyawannya udah cukup dan menghasilkan berlimpah produksi.
Dan era ini akan mengarah ke sana. Dan kalau kita katakan, atau Salomo mengatakan, hikmat tetap ada padaku. Kalau kita terjemahkan itu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang ini nggak bisa lagi. Dan ini yang menjadi salah satu dosa yang sangat besar pada era ini. Kalau Salomo mengatakan, apapun yang saya lakukan, hikmatku tetap padaku. Dan itulah yang sekarang yang terjadi. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang jadi tidak peduli kepada Tuhan. Orang tidak peduli dengan firman Tuhan. Dia Kristen, tapi Kristen yang hampa. Tidak pernah pun peduli kepada firman Tuhan. Tidak pernah pun mendengar nama Tuhan Yesus, nama Roh Kudus. Dan dia gak peduli di situ. Karena ilmu pengetahuanku, teknologiku tetap begitu. Jadi bagaimana? Apa yang salah di situ? Apakah salah mempunyai rumah yang banyak? Apakah salah mempunyai kekayaan yang menumpuk? Apakah salah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi? Saya akan mengatakan itu tidak salah. Tidak pernah dikatakan firman Tuhan itu salah. Tetapi kalau itu menjadi menguasai kita dan mengarahkan hidup kita kepada hidup yang tidak benar, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat orang semakin meninggalkan Tuhan, itu yang salah. Dan pasti tidak akan ada gunanya dalam hidup manusia. Kalau kita bangga dengan itu, aku telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, aku mempunyai melimpah, dan dia tidak ingat bahwa dia hanya kecil di hadapan Tuhan. Bahkan manusia itu merasa jadi sama dengan Tuhan, bahkan lebih besar dari Tuhan. Itu yang salah. Itu yang salah. Apalagi seperti yang dikatakan firman ini. Salomo dengan kehidupan yang melimpah itu, dia mengharapkan kebahagiaan itu. Dia katakan di dalam ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Suka-suka mataku, sepuasnya. Dan yang kedua dia katakan, aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Nikmati. Tetapi jadi lupa siapa yang memberi itu. Lupa bahwa dari situ tidak akan ada kebahagiaan. Itu yang salah. Apalagi dengan kehidupan itu. Jadi kita katakan seperti yang dikatakan Salomo. Dia katakan di dalam firman ini, dan aku memiliki yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Coba. Dia menyebut itu yang menyenangkan hati anak manusia. Menyenangkan dia, banyak gundik. Dan ini menjadi ancaman yang besar bagi kita sekarang ini. Makin banyak orang tidak menghargai kekudusan rumah tangga.
mudah aja cerai, cari yang lain, atau melakukan perzinahan. Karena sekarang tidak perlu lagi capek-capek online, prostitusi online. Ini semua yang salah. Tidak akan mungkin dari situ kita memperoleh kebahagiaan. Ingat, karena kebahagiaan itu bukan dari pengetahuan dan teknologimu, bukan dari banyak gundikmu, bukan dari kekayaanmu, bukan dari perusahaan-perusahaan yang besar, bukan. Dan apabila kita semakin tersesat oleh karena itu semua, bahkan bukan hanya kebahagiaan tidak bisa kita gapai, hidup kita pasti binasa. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Firman ini mengajari kita. Dan ini yang menjadi bagian kedua dalam firman ini. Nikmati semua yang kamu miliki dengan benar. Nikmati. Bagaimana supaya dengan benar? Kita harus mengingat bahwa kita masih mengembara di padang gurun dunia ini. Bukan ini akhir dan tujuan hidup kita, bukan dunia ini. Ini padang gurun, ini mengembara kita di sini. Sebentar lagi bergantian kita sudah pergi meninggalkan padang gurun ini. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Sampai berapapun itu, toh dia harus pergi. Akan pergi. Dan kalau kita berjuang dalam hidup ini, mencari kelimpahan itu dalam segala hal seperti yang tadi, hanya untuk hidup kita yang 60 tahun itu hingga sampai 90 tahun itu, apa gunanya? Oleh sebab itu firman Tuhan, ingat, jangan hanya cari kebahagiaan di dunia ini, karena sebentar lagi kau akan pergi. Kalaupun umpamanya sampai 90 tahun, sampai 100 tahun, apa yang kau miliki itu nggak bisa lagi kau nikmati. Tapi bagaimana yang kita miliki itu menjadi bekal bagi kita untuk berjalan terus menuju kerajaan Allah kekal. Nikmati apa yang kau miliki itu dengan benar. Itu harus digunakan untuk membangun persekutuanmu dengan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Jangan justru karena itu kita jadi meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Karena hanya terbuai untuk memuaskan mata kita, untuk memuaskan hati kita. Katanya untuk memuaskan hidup kita di dunia ini. Jadi kita tinggalkan Tuhan. Tapi dengan itu semua yang pertama bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Dengan apa yang kau miliki. Itu menyangkut juga supaya yang diberikan Tuhan itu menjadi persembahan bagi Tuhan. Membuat menjadi persembahan bagi Tuhan bukan berarti kita memborong semua milik kita antar di gereja, bukan. Tapi persembahan kepada Tuhan supaya itu menjadi bekal bagi kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Termasuk juga jangan sampai
membiarkan gereja sampai kekurangan, padahal saudara berlebih-lebihan. Itu yang harus kita ingat. Pernah ada seorang teman mengatakan kepada saya waktu itu melayani di Jakarta, 23 tahun saya di sana. Jadi ada anggota jemaatnya, pejabat, dan memang orang kaya pada waktu itu, asal pejabat sudah pasti orang kaya. Dia bilang sama saya, sudah tingkat menteri, Bang, saya tahu abang, karena dia masih adik saya dalam kependetaan, abang dekat dengan si Anu, itu anggota jemaat kami. Maksudmu supaya pergi dulu kita ke rumahnya, abang ajak dulu dia supaya mau masuk ke Qur'an. Saya bilang kalau dia masuk ke Qur'an itu bagus juga, tapi jangan itu yang menjadi persembahannya kau harapkan. Dia rajin ke gereja, kalau dia kasih 100.000 persembahannya untuk satu kantong, 3 kantong, 3.000 kali 4, 1.200.000 satu bulan. Apa artinya? Kamu harus cari pekerjaan besar yang bisa beliau lakukan. Dan kalau beliau membantu gereja dalam hal itu menjadi persembahannya yang mungkin bisa bernilai sampai miliaran. Ini betul-betul mempersembahkan apa yang kita miliki itu dalam membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, nikmati. Dengan menikmati membangun rumah tanggamu. Dengan apa yang ada yang kau miliki, harus menjadi nikmat dalam dirimu untuk membangun rumah tanggamu. Jangan ikuti yang dilakukan Salomo. Dia mau menikmati kesenangan anak manusia katanya. Jadi banyak gundik. Kita tahu 300 istrinya, 700 guntiknya. Sebenarnya Salomo melakukan itu, sebenarnya itu perkawinan politik. Karena dia katakan, aku banyak barang berharga dari raja-raja dan dari daerah-daerah. Jadi untuk meluaskan daerahnya dan supaya benar-benar dalam damai, setiap ada raja, kalau itu raja, dia dekati, dia mengambil putrinya menjadi istrinya. Kalau itu hanya pimpinan-pimpinan daerah atau raja-raja kecil, dia mengambil dari istana itu menjadi gundiknya. Tapi yang tidak masuk akal, dia jadi sebut itu kesenangan hati anak manusia. Dan memang begitu rupanya dari sejak ribuan tahun yang lalu. Manusia selalu tergoda kepada hal yang seperti itu. Padahal rumah tangganya tidak dibangun. Istrinya tidak bisa merasa bahagia bersama dia. Justru makin banyak alasannya untuk meninggalkan rumah. Karena rapatlah, pertemuan dengan pejabat, pertemuan. Akhirnya sampai 1 minggu nggak pulang ke rumah. Padahal pertemuannya hanya dengan gundiknya. Ini yang tidak bisa. Pergunakan itu semua membangun rumah tanggamu dalam hubungan suami istri yang selalu mesra dan dalam kasih. Gunakan itu
untuk membangun hidup anak-anakmu. Bukan yang terutama mendirikan rumah supaya mereka, bukan. Bahkan jauh lebih baik kalau dia dibina dengan benar, sehingga dia mampu mendirikan rumahnya sendiri. Jangan seperti Salomo. Karena menikmati hidup yang begitu rupa, dia lupa membangun hidup anaknya, Rehabeam. Sehingga pada waktu masa Rehabeam, diwujudkan Tuhan hukumannya kepada Salomo. Karena istri Salomo dan gundinya semua membawa dewa-dewa mereka, kepercayaan mereka, sehingga terjadi di Israel sinkritisme, percampuran kepercayaan. Hanya Tuhan mengatakan, saya akan mengambil kerajaan itu darimu. Tetapi karena janji saya kepada David, saya akan meninggalkan 2 suku untuk kamu, Yehuda dan Benyamin, yang 10 marga, sehingga berdiri kerajaan Israel Utara. Tetapi pewujudannya adalah karena sikap Rehabeam. Karena setelah dia naik tahta, masyarakat berbondong-bondong meminta kepada dia supaya dikurangi waktu kerja rodi, supaya dikurangi pajak dan segala macam. Kemudian Rehabeam menanya penasihat-penasihatnya yang dulu penasihat Salomo. Dan mereka mengatakan, ya turutilah, karena sudah selesai pembangunan yang utama di negara kita ini. Tapi kemudian Rehabeam memanggil penasihat-penasihat yang dia angkat sendiri, yang sebaya dengan dia. Semua mengatakan, nah jangan dong, kapan kita bersenang-senang? Akhirnya dia putuskan, saya harus membuat lebih keras lagi. Dan itulah mulanya pemberontakan berdiri Israel Utara. Itulah seorang anak yang salah dibina oleh bapaknya, Salomo. Jadi menjadi pewujudan dosa ayahnya. Mumpung engkau masih mampu melimpah, jangan bangun kehidupan anak-anakmu supaya benar-benar menjadi anak Tuhan. Jangan itu menjadi duri bagimu nanti. Saudara-saudara tahu, duka cita yang paling berat bagi orang tua adalah duka cita yang dimulakan oleh anaknya. Sebelum terlambat. Atau kalaupun merasa sudah terlambat, ingat apa yang dikatakan oleh orang Inggris, better late than never. Bangun kehidupan anakmu. Nikmati apa yang kau miliki untuk melayani sesama. Jangan untuk memperbudak sesama. Jangan untuk memeras sesama. Memeras karyawan-karyawan. Hanya untuk memikirkan keuntungan. Jangan. Buat apa yang kau miliki untuk membangun kehidupan sesama dengan melayani. Harus lebih tajam melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Karena itu juga akan berakhir. Saya teringat puisi yang digubah oleh Bapak B.J. Habibie sebelum dia meninggal. Dia jelaskan di puisinya, semua saya miliki, pendidikan, jabatan, kekayaan, harga beung, semua saya miliki. Tetapi saya ditinggalkan istri saya.
Saya tinggal sendirian di rumah saya. Untung ada pembantu yang setia, ajudan saya yang setia menyertai saya. Kalaupun anak-anak saya datang di bawah cucu saya tidak mengenal saya. Nyatanya semua tidak berarti. Kalau Raja Salomo mengatakan seperti itu pada era 1.0, pada era 4.0 ini juga, B.J. Habibie pada waktu hidupnya telah mengatakan itu. Semua tidak berarti. Karena tidak bisa memberikan apa-apa. Apa yang kurang sama beliau? Itu pengakuan dengan tulus hati. Waktu beliau membacakan puisi itu, sepertinya suaranya bergetar mau menangis. Hanya dengan menikmati itu dengan benar. Supaya kebahagiaan itu bisa kita miliki dalam hidup sekarang. Bisa. Dan akan mengantar kita kepada kebahagiaan kekal di dalam kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kuatkan kami untuk mengerti hidup ini, hidup yang sementara, supaya kami jangan mencoba menikmati hidup ini menurut ukuran-ukuran duniawi ini. Karena walaupun hidup kami berlimpah, kalau kami tidak menggunakannya dengan benar, itu semua jadi tidak berarti. Sia-sia. Kami bagaikan menjaring angin. Kalau dengan itu semua kami ingin memperoleh kebahagiaan. Supaya benar-benar apa yang Engkau berikan kepada kami justru membangun persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Membangun iman kami, membangun ketaatan kami kepadamu. Supaya itu bisa kami gunakan untuk persembahan yang kudus bagimu. Dan untuk membangun seluruh hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dan bahkan melayani sesama. Hanya dengan hidup di dalam Engkau, kami bisa menikmati pemberian-Mu dengan benar, supaya kebahagiaan itu kami nikmati, terutama kebahagiaan yang sempurna di dalam kerajaan-Mu kekal. Bapa, kami selalu memohon supaya Engkau Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami ini. Kuatkan presiden kami dan pemerintah kami, semua bekerja sama dengan parlemen, dengan yudikatif, supaya bisa melayani bangsa ini dengan baik. Namun sadarkan semua kami Tuhan, bahwa tidak ada satu orang pun yang berkuasa menghentikan virus corona ini. Karena itu adalah hukuman-Mu karena dosa yang semakin merebak di dunia ini. Supaya kami anak-anak-Mu terutama, dan banyak orang yang menjadi takut kepada-Mu dan percaya kepada-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tapi kami mohon Tuhan, karena pengasihan-Mu, karena nama-Mu yang kudus itu, karena kasih pengampunan-Mu, selamatkanlah bangsa kami ini dari pandemi ini. Pulihkan Tuhan, supaya di dalam penyelamatan dan pemulihan itu juga Tuhan menyelamatkan gereja-gereja-Mu dan memulihkannya, supaya bisa hidup sebagai tubuh Kristus dan benar-benar menikmati ibadah kepada-Mu di rumah. Bapa, kami berseru hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkan kami Bapa. Amin.